Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Dede Aji Septiandi ya. Di sini kakak akan ngejelasin ya terkait daftar ulang ya untuk yang lolos di jalur seleksi mandiri Unsil ya. Sebelumnya kakak ucapkan selamat buat teman-teman yang lulus, dan tentu ya kalau misalkan teman-teman sudah lulus itu tinggal melakukan daftar ulang ya. Dimana di sini sudah ada panduannya ya, dan juga sudah ada tahapannya ya. Ada 2 tahap ya. Dan dimulai hari ini ya pukul 15.00 WIB ya, pukul 3 sore nanti ya. Dan kalian bisa tonton dulu video ini ya supaya lebih tahu detailnya seperti apa ya. Pokoknya siapin dokumennya pada tahap pertama ya. Nah, kalau tahap kedua itu tinggal pembayaran IP dan UKT dan juga telepnya gitu ya. Nanti juga akan jawab pertanyaan kalian yang ada di grup ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, wajib melakukan registrasi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak melakukan registrasi atau daftar ulang, itu sama aja teman-teman mengundurkan diri ya. Tahap pertama ya, mulai dari hari ini sampai dengan 27 Juli ya. Ini beberapa data yang harus disiapkan ya. Jadi ini tinggal dokumen-dokumennya nanti tinggal diupload ya ketika daftar ulang di halamannya di mana ya. Sama seperti kemarin pengumuman atau waktu pendaftaran juga ya, di pmb-mandiri.unsil.ac.id ya. Nah, nomor peserta SM Unsilnya yang ada di website kemarin waktu pengumuman, kemudian NISN, NPSN, NIK, lalu foto ya 4x6 nih dengan ketentuan background biru. Ini sudah ada kode warnanya juga ya. Resolusinya, terus ukurannya jangan lebih dari 300 KB ya. Kalau misalkan ukurannya udah MB kan lumayan gede juga, itu berarti nggak bisa. Kalian bisa convert dulu gitu ya, atau compress filenya gitu ya. Tinggal compress file supaya lebih kecil gitu ya. Ini ketentuannya ya. Jas hitam pakai dasi panjang, kemeja putih ya. Untuk wanita pakai blazer hitam, dasi hitam panjang, kemeja putih dan kerudung ya. Buat yang berjilbab, nah, nanti ada di bawah ya contohnya. Pokoknya rapi ya, sing ganteng dan karasep dan gadelis. Nah, kayak gini. Nah, contoh jadi udah nih. Tuh ya. Nih contoh yang pria setengah badan ya. Kayak gini. Dasinya kelihatan rapi ya. Tidak memperlihatkan gigi ya. Nah, untuk yang tidak pakai kerudung nih ya sama tuh. Kayak gini ya biar rapi. Nah, ini kalau yang berjilbab. Nah, seperti ini untuk fotonya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, dokumen yang berbentuk file ya, hasil pindah atau scan, jadi dalam bentuk PDF ya. Kalian kalau misalkan belum di scan atau dipindah ya, kalian bisa foto pakai cam scanner ya, aplikasi cam scanner. Nanti bisa convert dari JPG ke PDF-nya gitu ya. Nah, pakai download aja di Play Store ya, cam scanner biar mempermudah kalian ya. Kartu pelajar ya, atau identitas lain yang mencantumkan NISN ya, kalau misalkan nggak ada kartu pelajar gitu ya. Kartu peserta yang mencantumkan nomor peserta SM Unsil yang kemarin udah di download sama kalian ya. Raport semester 1 sampai dengan 5 yang telah dilegalisasi oleh pihak berwenang. Oke. Kemudian keterangan bukan baik dari sekolah menerangkan tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Nah, kalian bisa kontak ya ke guru atau ke staf TU-nya mau buat ini ya, karena sudah lulus di SM Unsil ya. Nah, kemudian untuk surat keterangan sehat ya disarankan dari klinik Unsil ya, buat yang dekat teman-teman nih. Lalu ada KTP, lalu bukti kepesertaan asuransi kesehatan ya. Nah, bagi yang tidak memiliki ya, kalian bisa menghubungi klinik Unsil. Keterangan penghasilan ya. Nah, kedua orang tua ya atau wali nih, udah nggak ada orang tuanya misalkan, atau sama orang lain dibiayainnya sama wali berarti, atau orang lain yang membiayai. Nah ya, buat teman-teman ya, surat keterangan penghasilannya nih yang asli ya, nomor 1 dicap basah oleh pejabat yang berwenang, bukan fotokopi ya, paling lama 1 bulan terakhir ya. Berarti yang kalau misalkan bulan Juli ini belum gajian ya, berarti yang bulan Juni ya.
Slip gaji asli bagi pekerja di perusahaan instansi ya, delegasi cap basah oleh pejabat yang berwenang, sama nih ya. Tidak blur, pokoknya jangan terpotong juga ya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang orang tuanya ASN ya. Ya, ini tuh ledger gaji ASN atau P3K yang delegasi cap basah pejabat berwenang ya. Nih sama ya kayak gitu. Atau misalkan SK pensiun ya. Asli ya, legalisasi cap basah misalkan bagi pensiunan PNS, TNI, Polri ya. Itu ya, bisa dibaca nih tontonnya, sesuaikan. Lalu kakak ya, minimal tangan cetak tanggal 1 Januari 2024 ya. Jadi bisa yang 2023 juga ya, ini paling minimal nih. Jadi selagi kakaknya masih lengkap, masih sama ya, ada adik kakak misalkan ya, ada ayah ibu masih lengkap, nggak ada yang meninggal, nggak ada yang, kecuali kalau udah nikah tuh, udah misalkan nih kalian punya kakak udah nikah, maka si teteh kalian atau kakak yang menikah itu tidak lagi dicantumkan di kartu keluarga kan, gitu ya. Bukti pembayaran listrik dan pembelian token listrik ya, dan telekomunikasi. Nah, kalian bisa tanyakan struk yang bulan sebelumnya ya. Nah, atau bulan Mei sama Juni itu ya. Atau kalau misalkan nggak ada, nah bisa kalian download dulu PLN ya, di aplikasinya PLN mobile ya. Nah, kalian bisa cek notanya atau pembayaran waktu di bulan Juni atau Mei ya, yang masih misalkan tidak ditemukan gitu ya struk pembayaran yang aslinya gitu ya, yang udah di printnya gitu. Atau tanyakan ke counter biasa yang suka bayar gitu ya, di mana gitu, di tempat kalian yang terdekat gitu ya, yang biasanya suka dipakai untuk pembayaran itu ya. Kemudian SPT PBB ya, ya untuk yang bumi bangunan ya, ini bisa tanyakan ke orang tua kalian. Kemudian setoran pajak kendaraan roda 2 ya, tahun 2024 ya. Untuk yang roda 4 juga nih sama ya. Kemudian kondisi rumah, kepemilikan rumahnya nih. Jadi harus dibuktikan kalau misalkan rumah itu milik siapa, milik orang tua kalian atau kakek nenek nih ya. Data rumah lainnya nih, panorama ruangan ya, dapur, ruang makan, ruang tengah, kamar mandi, teras, halaman belakang, lingkungan rumah ya, taman pagar, selokan air, patokan jalan masuk, peralatan rumah, MCK, surat bukti kepemilikan aset ya, kalau punya aset ya, surat pernyataan keaslian dokumen ya. Nanti ini biasanya di download di websitenya, dan ini di print dulu ya. Nanti ada materai ya, yang harus dicantumkan di surat pernyataan keaslian dokumen itu, nanti ditandatangani gitu ya. Ada juga e-materai atau mau pakai materai ya, yang 10.000 gitu. Nah, inilah data-data yang harus disiapkan ya. Tahap pertama itu pemberkasan gitu ya. Lumayan cukup banyak kan ya, bisa dari sekarang gitu ya. Nah, nanti kalian upload ya pada di mana gitu ya, di website pmb-mandiri.unsur.ac.id ya. Nanti akan diverifikasi atau divalidasi sama tim verifikasinya. Oke, kalau misalkan nanti udah terverifikasi, akan muncul notifikasi di email, atau misalkan ketika login itu sudah berwarna hijau, sudah ada tulisan keterangan sudah divalidasi gitu ya. Paham kan ya? Nah, lanjut ya. Jadi tahapan selanjutnya kalau udah divalidasi ya, dinyatakan lengkap, maka selanjutnya adalah tahap pembayaran UKT gitu ya. Oh ya, dan biasanya ya IP itu sudah muncul dari sekarang ya. IP itu akan muncul dari sekarang sebelum pemberkasan juga ya. Jadi bisa bayar IP mulai dari, kalau kemarin yang SMNT Barat ini sudah bisa bayar pas pemberkasan juga ya. Itu jadi harap diperhitungkan kalau kalian mau lanjut ya. Itu IP plus juga bayar UKT gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti di pertengahan nggak lanjut kan, UKT-nya gitu ya nggak bisa dibalikin lagi tuh ya. Nanti akan ada penjelasannya di bawahnya.
gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ya orang tua kalian wirausaha, pedagang atau buruh atau yang lainnya yang memang tidak ada ledger gaji atau slip penghasilan gitu ya. Nah, maka kalian harus membuat surat keterangan penghasilan ya dari desa atau kelurahan ya. Ditandatangani berstempel basah oleh kepala desa ya. Ya di kelurahan atau desa itu ya. Atau paling minimal tuh oleh sekretaris desanya. Oke. Gitu. Teman-teman paham kan ya? Gitu nih ya. Kalau ada pertanyaan nanti tulis aja di kolom komentar, tapi nanti kan juga akan jawab yang di sini nih ya. Nah, lanjut ya. Tahap kedua adalah pembayaran IP UKT, entah itu IP muncul di awal sekarang atau mungkin nanti tanggal 28 ya. Kalian bisa cek aja gitu ya. UKT dan telp ya, mulai 28 Juli sampai dengan 3 Agustus ya. Nanti gimana gitu ya pengelompokannya. Nah, jadi pengelompokan UKT ini berdasarkan dokumen-dokumen yang kalian upload ya waktu pemberkasan tahap pertama. Baru nanti muncul kelompok UKT-nya dapat nominalnya berapa gitu ya. Gitu. Ya, pembayarannya nih. Harap ingat ya, UKT dan IP itu bayar melalui Bank BNI ya. Virtual account Bank BNI ya. Nanti kalian bisa baca dulu panduannya. Ya, di sana ada biaya admin juga. Pakainya pakai yang transfer online ya, jangan yang pakai BI Pas. Jangan pakai wallet apalagi ya, kayak Dana, ShopeePay, GoPay itu jangan pakai itu. Jangan pakai Cbank juga ya, kalau bisa pakai bank kayak Mandiri ya, BRI yang bisa virtual account, yang bisa transfer online gitu ya. Kemudian telp ya. Nah, kalau telp dibayarkan virtual account bank BJBS. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, penertiban NPM kalau misalkan kalian sudah bayar UKT dan IP ya. Nah, nanti baru kalian bisa mengontrak mata kuliah ya kalau udah resmi jadi mahasiswa Unsil ya. Mulai kalian kunjungi websitenya di unsil.ac.id ya. Lalu nih harap diperhatikan nih ya. Apabila sampai batas yang telah ditentukan tidak melakukan registrasi ya, pengisian data ya, pembayaran UKT, maka yang bersangkutan ya mengundurkan diri ya sebagai calon mahasiswa Unsil. Jadi kalian kalau nggak daftar ulang ya sama aja dengan mengundurkan diri. Kemudian biaya yang telah dibayarkan pada saat pembayaran UKT ya, tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Nah, paham kan? Jadi kalian kalau mau lanjut ya udah bayar IP UKT, pastikan dulu ya mau lanjut serius ya, karena kalau misalkan udah bayar UKT ya tidak dapat dikembalikan ya dengan alasan apapun. Kalau misalkan di pertengahan misalkan tanggal 31 Juli nggak jadi gitu ya ke Unsilnya, mau diambil lagi UKT-nya nggak bisa tuh ya. Harap diperhatikan ini ya. Nah, kalian bisa kunjungin websitenya, dan kalau misalkan ada kendala nih ya bisa kontak di hari kerja ya, Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3 sore di WA ini ya, 081224924392 ya. Gitu teman-teman. Untuk daftar ulangnya ya ada 2 tahap. Ingat ya, mulai hari ini, mulai sekarang di jam 3 sore. Gitu ya. Untuk yang belum di ACC ya, tunggu aja ya. Nanti juga akan ACC ya untuk teman-teman yang belum masuk grup. Dan juga teman-teman kalau misalkan mau beli paket ospek ya untuk Ombus, boleh ya lewat kakak. Nanti yang mau beli bisa PO dari sekarang biar nanti dikirim ke rumahnya langsung ya. Nanti akan sematin ya untuk link pemesanannya di grup dan juga di YouTube ini ya, di deskripsi, supaya kalian bisa pesen dari sekarang ya. Nanti terbatas juga ya, karena Ombus tinggal berapa hari lagi ya? Sekarang tanggal 22 ya. Perkiraan kalau di jadwal kalender itu tanggal 11 udah hari pelantikan ya. Pelantikan mahasiswa barunya gitu ya. Masuk ke rangkaian Ombus gitu ya. Nih akan jawab pertanyaan kayaknya di grup aja sih ya. Atau di sini nih.
lumayan panjang sih ini ya, banyak yang nanya ya, sampai 30 berapa ya, 35 ya. Biar kalian tonton dulu ya pertanyaannya ya, karena nanti akan banyak lagi pertanyaannya. Kalau SM Unsil tidak bisa pakai KIP, ya betul tidak bisa ya, karena tidak ada. Ada beasiswa lain yang bisa cover biaya SM Unsil, ada ya yang lagi buka beasiswa unggulan. Nah kalian bisa kunjungin ya. Kayak Kang share lah linknya, beasiswa unggulan ya lagi dibuka, siapa tahu dapat kan ya. Apa ada keringanan pembayaran IP? Itu kan khusus yang dia prestasi, jalur prestasi ya, sama yang afirmasi itu ada beberapa keringanan ya, ada relaksasi gitu. Barang apa aja yang penting atau digunakan pas ombus, tuh udah nanyain pas ombus ya. Nanti kan spill ya yang peralatan yang biasanya perjurusannya ya. Kalau pas registrasi ulang langsung bayar IP, betul ya. Nanti ya setelah ini nanti kalian login di website PMB-nya, nanti muncul IP ya. Registrasi ulang dilakukan secara online apa offline? Online ya. Ini jelas online ya. Jadi nggak harus ke kampus ya. Kapan dan di mana beli perlengkapan ombus? Bisa ya lewat Akang juga. Di share linknya. Oh, daftar ulang sistem bayarnya gimana? Bisa ditransfer atau harus langsung? Betul ya, ditransfer nih. Ini Akang contohin. Jadi kalau kalian contoh nih ya, bisa pakai Lipin Mandiri atau Wonder BNI ya, atau mau ke ATM atau mau ke bank BNI-nya langsung ya. Kalau kalian nggak punya ATM atau aplikasi banknya ya, tuh kalian berarti harus ke tellernya gitu. Ini contoh yang BRI ya, yang BRI contoh ya. Kalian bisa kunjungin, bisa klik yang transfer ya, tambah penerima baru ya, nanti tambah pilih bank BNI, nanti masukkan kode virtual account-nya di sini nih ya. Contoh virtual account-nya, nanti pilih yang transfer online ya, jadi bukan yang BI Pass ya, atau misalkan pakai wallet, jangan pakai itu, nanti nggak akan terbaca ya, nanti malah unpaid gitu ya gitu. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kita akan lanjut lagi ya. Tadi nomor berapa ya? Kalau misal aku dapunya mau tanggal 26-an ngisi kayak biodata laman PMB-nya itu teh nanti apa dari sekarang? Tuh ya, dari 22 Juli hari ini mulai sampai dengan 27 Juli ya. Mau tanggal 26 juga bisa, 25 ya, pokoknya secepatnya lah, jangan terlalu berleha-leha, nanti takutnya ada dokumen yang tertinggal gitu. Terus kalau saksi mandiri bisa nggak pengajuan buat UKT agak biar lebih kecil? Nah setahu Akang tuh yang kemarin SMTN Barat juga belum bisa ya, jadi bisa ada pengajuan itu pas semester genap ya. Di semester depan semester genap, pas semester 2 anak baru muncul keringanannya atau penurunan UKT-nya, penyesuaian UKT-nya di semester 3 gitu. Ada apakah masih tidak ada kuota UKIP kah jalur mandiri? Betul ya, tidak ada. Habis sama yang SNBP sama SNBT ya. Oh namanya beda satu huruf di KK sama akte. Kan nanti ngaruh. Nanti dibenerin aja ya. Kalau misalkan yang benernya yang mana gitu ya. Benerin aja nanti ke ini yang ada di website, di panduan juga ya. Di antara IPin UKT apakah salah satunya ada yang bisa dicicil? Tidak ada ya. Harus ada berkas apa aja nih, udah ya. Kang tadi saya coba masuk link verifikasi ulang tapi nggak bisa. Ya betul nggak bisa ya. Jadi harus jam 3 nih, kalian mau login sekarang. Coba nanti jam 3 ya. Cek berkala aja kalau misalkan websitenya error ya. Cek berkala. Oh nanti sorenya, nanti malam gitu ya. Gitu. Kalau misalkan nggak bisa login atau salah akses gitu ya. Kemudian kesehatan bisa nggak kalau nggak di klinik khusus? Bagi yang jauh sih, misalkan dari luar kota ya, jauh misalkan boleh aja, yang deket sih biasanya. Jadi kalau misalkan kalian deket ya di Tasik gitu ya, ke Unsil bisa ke Unsil ya. Untuk persyaratan dokumen apakah harus diberikan semua? Bagaimana kalau ada dokumen yang tidak memiliki seperti pajak kendaraan? Nah ini nih, kalau misalkan nggak punya kendaraan roda 2, roda 4 dan sebagainya, aset gitu ya, kalian bisa terus nggak punya BPJS, terus orang tua tidak bekerja dan sebagainya ya.
bisa ke kelurahan atau desa bahwa suket tidak memiliki sekarang asuransi BPJS, terus kendaraan roda 2, roda 4 gitu ya. Itu bikin ya. Kalau misalkan di waktu mengisi pemberkasan itu perlu ada yang diupload gitu ya. Kalau sekiranya nggak perlu diupload bisa diisi, oh nggak punya misalkan ya, isi aja gitu. Nah ini nomor 17, aduh akan kurang tahu ya guys. Ini kalian ini rumahnya di kepala keluarga, bukan atas nama kepala keluarga, numpang sewa apa gimana nih, apa ngontrak gimana ini nih. Nanti kan dijelasin, oh ini kepemilikan rumahnya pribadi sendiri, ngontrak, ngekos gitu ya, atau sewa dan sebagainya kan ada nanti. Nah nomor 18 ya, kartu pelajar, pokoknya yang ada NISN-nya, mau ijazah ada NISN, atau yang kemarin tuh ada NISN kan yang di kartu ujian, kartu kelulusan juga kan ada ya, pakai itu aja juga bisa ya. Yang penting ada NISN-nya. Lihat UKT kapan, sekarang ya. Kalau nggak mencantumkan bukti asuransi bisa nggak? Nah ini kalau nggak punya asuransi, mau bikin dulu silakan. Kalau nggak punya udah ya, bikin suket nggak punya asuransi gitu ya. Ini nomor 22 udah tadi akan jawab ya, kakak sama ya pasien orang tua ya. Yang udah swasta tadi ya, bikin ke kelurahan atau desa setempat yang kalian tinggal domisili ya di sana. Tulisan pernyataan keaslian dokumen. Nah, abisnya ada sih di download kayak nanti ya. Ini buat yang punya, kalian bisa kirim dulu, nanti akan sematin di grup ya. Yang tidak punya kartu pelajar, dah ya. Apa boleh rapor semester 1 ya gak dilegalisir? Pakai yang asli aja. Kalau misalkan tidak ada fotokopian yang dilegalisir, pakai yang asli. Kalau nggak ada gimana ya, sama pajak kendaraan roda 4. Tadi ya udah jelasin, masa pajak SPT mah ada mungkin ya. Pokoknya surat pajak bumi dan bangunan ya, SPT PBB ya. Tanyain ke orang tua kalian, bisik kalian kurang familiar tentang itu ya. Tes kesehatan apa boleh pakai surat kesehatan yang sudah ada. Oh ya, buat kalian yang kemarin misalkan yang olahraga ya, PJKR nah, pakai aja yang itu ya. Kalau ada tes kesehatannya mah bisa dipakai kan, masih baru kan. Orang tua tidak punya penghasilan. Tadi udah ya, pakai surat keterangan penghasilan ke kelurahan atau desa. Buat satu udah. Kalau sudah bebas narkoba apakah boleh yang bukan dari sekolah? Kalau di sini sih di panduannya disyaratkan yang dari sekolah. Terangan mana ya tadi ya? Yang dari sekolah pokoknya ini ya. Gitu teman-teman ya. Nih udah semuanya ya. Harap teman-teman paham ya, bisa memahami. Kalau tidak ada yang misalkan kurang paham bisa tulis di kolom komentar ya. Atau nih kalian kalau ada kendala apapun bisa kontak WA yang di panduan nih, yang di sini ya. Gitu. Mudah-mudahan terbantu ya dengan adanya video ini. Jangan lupa like, juga subscribe, juga share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi boleh tulis kolom komentar, atau nanti juga akan open lagi di grup. Gitu ya. Itu terima kasih ya. Mohon maaf bila salah-salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan lupa daftar ulang tentunya ya, karena kalian sudah resmi lolos gitu ya. Jadi calon mahasiswa Unsil gitu ya. Nih, walaupun ya sekarang lagi ada gelombang kedua ya, mungkin teman-teman yang lain belum ada yang masuk juga gitu ya. Ada yang nggak lolos juga gitu ya. Jadi kalian ya bisa segera daftar ulang ya. Bukan registrasi, kalau nggak registrasi berarti kalian itu artinya dianggap mengundurkan diri gitu ya. Itu harap pahami, dibaca lagi aja panduannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.